Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah kita bisa belajar kembali, belajar bersama. Dan tema hari ini nanti yang akan kita pelajari adalah indahnya sholat taraweh dan tadarus Al-Quran. Ada 2 poin penting yang nanti kita akan pelajari bersama-sama mengenai sholat taraweh dan tadarus Al-Quran. Anak-anak kelas 5 yang saya banggakan, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya nanti ketika kita belajar bersama, Allah memberikan kelancaran untuk kita semua dan Allah meridhoi kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Nanti Bapak akan pimpin, silahkan kalian mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Selanjutnya kita akan lanjut masuk ke materi inti kita. Anak-anak, langsung saja kita akan pelajari materi pertama kita, yaitu salat taraweh. Salat tarawih. Ya, kita akan pelajari bersama. Ya, pastinya anak-anak sudah melaksanakan salat taraweh dari tahun-tahun yang kemarin-kemarin. Pastinya sudah pernah melaksanakan salat taraweh di bulan Ramadan. Maka kita akan pelajari lagi biar kita tahu apa itu sholat taraweh, bagaimana cara mengerjakan sholat taraweh dengan benar, bagaimana niatnya. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Anak-anak, sholat taraweh itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Ingat-ingat, sholat sunnah yang hanya dilakukan di bulan Ramadan. Jadi selain di bulan Ramadan tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat taraweh. Jadi khusus ada waktu khusus, yaitu malam hari di bulan Ramadan setelah kita melaksanakan sholat Isya. Jadi tidak sembarang waktu. Ya, jadi ada beberapa ibadah yang waktunya ditentukan, tidak boleh asal-asalan. Ya, contohnya apa tadi yang ibadah sunnah yaitu sholat taraweh khusus harus dilakukan di bulan Ramadan. Misalnya apalagi puasa Ramadan. Puasa Ramadan juga harus dilakukan di bulan Ramadan. Misalnya apalagi ibadah yang hanya dilakukan di bulan-bulan tertentu. Contohnya lagi ibadah haji. Ibadah haji itu juga harus dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ya, tidak boleh dilakukan di bulan-bulan yang lain karena itu sudah ketentuan syariat agama Islam. Jadi anak-anak, ketika bulan Ramadan datang, anak-anak persiapan malamnya yaitu melaksanakan sholat taraweh. Meskipun hukumnya sunnah, tapi sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Itu namanya sholat taraweh. Sholat taraweh itu sama dengan sholat sunnah yang lain. Ya, sama, cara mengerjakannya sama, gerakannya sama. Cuma
niatnya yang berbeda. Jadi sholat tarawih itu di Indonesia sendiri itu ada dua cara yang Nahdlatul Ulama itu menggunakan 20 rakaat sholat tarawih. Jadi benar yang mana Pak? Keduanya sama-sama benar. Nah, tinggal kita mau mengikuti yang mana. Yang Nahdlatul Ulama mengikuti Nahdlatul Ulama, yang Muhammadiyah mengikuti Muhammadiyah. Itu yang benar semuanya. Jadi anak-anak itu ketika mengerjakan sholat taraweh jumlah rakaatnya 20, yang pakai rakaat 20, yang 8 ya 8. Setiap 2 kali rakaat diakhiri dengan salam. Jadi kalau 20 berarti 10 kali kita melaksanakan sholat. 10 dikali 2 berarti 22. 2 salam, berdiri lagi, salam, terus berdiri lagi sampai 10 kali. Jadi nanti jumlahnya 20 kali. Yang 8 berarti 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Berarti ada nanti 8 rakaat. Ya, itu seperti itu anak-anak. Ya, nanti ketika sudah selesai maka nanti akan disempurnakan dengan melaksanakan sholat setelah sholat taraweh, di sholat witir. Maka nanti anak-anak juga akan menyempurnakan sholat tarawehnya dengan sholat witir. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan sholat witir, nah kita coba Pak Guru ingatkan kembali niat sholat taraweh ya, harus kita hafal karena niat itu yang menentukan juga sah tidaknya sholat. Jadi harus kita lantunkan ketika kita sholat taraweh. Coba bersama-sama Pak Guru nanti akan contohkan niat sholat taraweh. Bunyinya yaitu usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kalau sendirian. Kalau menjadi makmum ya nanti diganti makmum. Makmuman lillahi ta'ala. Itu niat sholat taraweh. Yang dibaca apa Pak? Yang dibaca sama seperti sholat sunnah yang lain. Ya, mulai dari takbiratul ihram, terus surat Al-Fatihah, surat pendek, sampai nanti tahiyat akhir terus salam. Nah, itu sama saja cara pengerjaannya juga sama. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat taraweh, baru kita sempurnakan menggunakan sholat witir. Apa itu sholat witir? Witir itu sendiri artinya ganjil. Jadi sholat witir itu sholat yang jumlah rokaatnya ganjil. Bisa 1, 3, bisa 5, 7, dan seterusnya. Nah, biasanya kita melaksanakannya yang 3 rokaat. Ya, caranya itu 2 kali. 2 rakaat dulu kita laksanakan, terus dilanjutkan dengan 1 rakaat. Bagaimana dengan niatnya Pak untuk sholat witir? Nah, nanti Bapak akan contohkan niat sholat witir. Kita pakai dulu yang 2 rakaat. Usolli sunnatal witri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan kalau sendirian, kalau bermakmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Itu yang 2 rakaat terlebih dahulu. Kemudian nanti disambung setelah salam berdiri lagi melaksanakan yang 1 rakaat. Untuk yang 1 rakaat niatnya yaitu sholli sunnata rakaatal witri mustaqbilal qiblati adaan atau makmuman lillahi ta'ala. Itu adalah tata cara kita melaksanakan salat taraweh dan salat witir. Nanti anak-anak akan mempraktekkan bersama Bapak. Nanti ketika kita tatap muka, kita akan mempraktekkan sholat tarawih dan sholat witir bersama-sama. Mulai dari bacaannya sampai gerakannya semuanya harus betul, benar, biar sholat kita menjadi sah. Nah, seperti itu anak-anak untuk
pengertian sholat taraweh. Nanti kita akan lanjutkan dengan keutamaan sholat taraweh. Pastinya sholat taraweh itu banyak keutamaan. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari keutamaan sholat taraweh. Kenapa kita dianjurkan? Pastinya ada hal-hal yang spesial yang harus kita ketahui di dalam sholat taraweh. Ada yang namanya hadiah untuk kita bagi yang melaksanakan sholat taraweh. Apa sih keutamaan sholat taraweh? Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi sholat taraweh ini dapat membuat kita semakin percaya, semakin iman, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat taraweh itu mengajari kita untuk bersabar melaksanakan perintah Allah. Nah, itu salah satu bagian dari cara kita untuk meningkatkan keimanan kita, apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan. Semua ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan sekecil apapun. Misalnya kalau kita lihat duri di jalan kita buang, itu kalau dilaksanakan di bulan Ramadan atau di bulan yang lain itu beda pahalanya. Di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang sangat penuh berkah. Hadiah dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad itu adalah bulan Ramadan. Yang kedua yaitu keutamaan sholat taraweh adalah diampuni sebagian dari dosa-dosanya. Jadi sholat taraweh juga bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagai manusia biasa, pastinya kita tidak terlepas dari yang namanya dosa. Itu sudah pasti. Nah, berbeda kalau Nabi. Kalau Nabi itu maksum. Ya, maksum itu artinya dijaga dari kesalahan. Nabi tidak pernah salah. Tidak pernah melaksanakan atau melakukan perbuatan dosa. Nah, itu namanya Nabi. Tapi kalau kita manusia biasa pasti tidak mungkin tidak. Makanya lewat sholat taraweh ya ini bagian dari cara kita untuk memohon kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang ketiga yaitu pahala sholat taraweh ditulis seperti sholat satu malam penuh. Nah, ini. Coba kalau kalian kira-kira kuat apa tidak. Mulai maghrib sampai subuh sholat terus. Kira-kira kuat apa tidak? Pastinya kan tidak kuat karena kita butuh istirahat. Lah, lewat sholat taraweh ini pahala yang kita lakukan ya meskipun sholat taraweh kira-kira berapa menit sih? Biasanya paling tidak setengah jam atau setengah jam lebih, tidak lebih dari 1 jam atau 2 jam ya kalau di kita. Mungkin kalau berbeda kalau kalian sholat tarawihnya di Makkah itu bisa mencapai berjam-jam kalau di sana karena yang dibaca itu bacaan Al-Quran sampai nanti bulan Ramadan selesai itu 30 juz sudah selesai kalau di sana. Sholat tarawihnya pakai hafalan Al-Quran 30 juz kalau di Mekah. Kalau di sini tidak. Biasanya yang dibaca itu mulai dari surat Al-Hakumut Takasur, At-Takasur nanti sampai terakhir yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Makanya biasanya itu tidak lebih dari 1 jam, nggak ada, mungkin setengah jam lebih sedikit atau yang lebih cepat ya ada yang setengah jam seperti itu. Tapi istimewanya pahalanya itu ditulis seperti kalau kita sholat satu malam penuh. Bayangkan kalau kita sholat mulai habis maghrib sampai subuh itu ada berapa jam. Nah, itu keistimewaannya sholat taraweh. Dan yang terakhir yaitu keistimewaan sholat tarawih yang terakhir yaitu mempererat tali silaturahmi. Nah, kalau kita melaksanakan dengan jamaah, pergi ke musola, anak-anak atau ke masjid, ya. Nah, itu kan banyak orang. Nah, pastinya kita banyak bersosialisasi dengan
dengan orang-orang banyak di sekitar kita, masyarakat kita. Nah, itu akan mempererat tali silaturahmi. Seperti itu anak-anak. Pak, apa sih fungsinya silaturahmi? Salah satu keutamaan silaturahmi itu apa? Mempermudah rezeki, memperpanjang umur. Nah, itu bagus itu. Makanya kita sering-sering silaturahmi kepada tetangga kita, teman kita, saudara-saudara kita. Itu dianjurkan sekali untuk melaksanakan silaturahmi. Seperti itu anak-anak ya. Jadi itu adalah keutamaan dari yang namanya sholat taraweh. Ya. Selanjutnya, selain kita melaksanakan sholat taraweh di dalam bulan Ramadan, pastinya ada amalan yang lain yang disunahkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan. Salah satunya yaitu dengan tadarus Al-Quran. Jadi setiap kita masuk di bulan Ramadan, ya kalau tadarus Al-Quran ini tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lain juga harus kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Tapi lebih istimewanya jika kita laksanakan di bulan Ramadan, maka pahalanya juga nanti akan dilipat gandakan. Makanya anak-anak sering mendengar di masjid, di musola sehabis sholat taraweh banyak yang melaksanakan tadarus Al-Quran. Yang anak-anak ketahui bahwasanya tadarus Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca Al-Quran. Terus apa Pak tadarus Al-Quran? Jadi tadarus Al-Quran itu artinya mempelajari Al-Quran. Jadi anak-anak harus bisa membedakan yang namanya tadarus dan membaca Al-Quran. Beda ya. Kalau hanya membaca Al-Quran berarti sekedar kita membaca tapi tidak mempelajari isinya. Nah, tapi kalau tadarus itu artinya mempelajari Al-Quran. Ya membaca juga mempelajari artinya, maknanya, terus nanti kita akan praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya yang tadarus. Jadi tadarus itu artinya mempelajari Al-Quran. Oke. Tata cara tadarus Al-Quran. Yang pertama, pastinya ketika kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, terus mempelajari isi Al-Quran, kita harus wudhu terlebih dahulu. Kenapa harus wudhu? Karena Al-Quran adalah kitab suci kalam Allah. Syarat untuk pegang Al-Quran yaitu kita harus punya wudhu. Oke. Maka anak-anak harus wudhu sebelum memegang Al-Quran. Harus wudhu terlebih dahulu. Tidak boleh dalam keadaan tidak suci. Karena yang kita baca adalah ayat-ayat suci. Yang kedua yaitu sebelum membaca surat per surat, maka setiap awal kita awali dulu dengan membaca ta'awud dan basmalah. Kita disunahkan untuk membaca ta'awud dan basmalah. Bagaimana bunyi ta'awud? Bunyi ta'awud yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu namanya bunyi ta'awud. Ta'awud itu artinya meminta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang kedua setelah membaca ta'awud yaitu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu disunahkan ketika kita mau membaca Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran. Yang ketiga yaitu dilakukan di tempat yang bersih. Jadi kalau kita mau tadarus Al-Quran, ya biasanya bersama-sama, ya, pastikan tempatnya bersih, tidak ada najis di situ, ya, tidak kotor. Karena untuk apa? Supaya kita nyaman ketika kita tadarus Al-Quran. Yang keempat yaitu menutup aurat. Jadi anak-anak ketika membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, upayakan
menggunakan pakaian yang menutup aurat. Itu namanya adab atau tata krama, sopan santun ketika kita membaca Al-Quran. Yang putri ya ditutupi semua auratnya ya, kecuali muka dan telapak tangan. Itu yang putri. Yang putra juga sama ya, yang putra auratnya ditutupi meskipun aurat putra itu mulai pusar sampai lutut, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita tutupi pakai pakaian yang bagus, yang bersih, suci, panjang, pakai baldu, sarungan, nah, itu kan bagus. Itu namanya adab atau toto kromo, sopan santun dalam membaca Al-Quran. Yang kelima yaitu menghadap kiblat. Kalau anak-anak mungkin di rumah atau di sholat masjid, kalau membaca Al-Quran diupayakan untuk menghadap kiblat mulon. Kalau wong Indonesia arahe mulon, menghadap kiblat. Setelah kita pelajari tata cara tadarus Al-Quran, sekarang apa sih manfaatnya tadarus Al-Quran? Yang pertama yaitu cinta kepada Al-Quran. Jadi kalau kita terbiasa membaca Al-Quran, pasti akan tumbuh yang namanya cinta kepada Al-Quran. Kenapa kita harus cinta kepada Al-Quran? Salah satu bukti keagungan Al-Quran yaitu bisa sebagai penolong kita nanti di alam kubur. Nanti Al-Quran akan menjelma menjadi malaikat yang akan membantu kita untuk meringankan siksa kubur. Seperti itu anak-anak. Jadi sangat penting, jangan ditinggalkan ya Al-Quran. Manfaatnya banyak sekali mempelajari Al-Quran. Salah satunya itu sebagai penolong kita. Nanti akan berwujud sebagai malaikat Al-Qurannya yang akan sebagai saksi bahwa kita adalah orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Yang kedua yaitu bisa membuat bacaan Al-Quran kita menjadi lancar. Kalau kita setiap hari membaca Al-Quran, faedahnya, manfaatnya, nek membaca Al-Quran akan semakin lancar. Karena kita ulangi terus, diulang-ulang. Kalau kita ulang-ulang terus-menerus, bacaan kita akan semakin baik, semakin fasih, sesuai dengan ilmu tajwid. Ya. Dan yang ketiga, manfaat dari tadarus adalah kita akan memperoleh ilmu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak hanya sekedar kita baca, tapi juga kita pelajari isinya. Biar tahu apa sih setiap surat itu perintahnya apa, larangannya apa, sejarahnya bagaimana. Nah, nanti kita akan tahu kalau kita mau mempelajari isi dari Al-Quran. Dan yang terakhir, pasti mendapat pahala. Itu sudah pasti. Huruf per huruf yang kita baca itu nanti akan dicatat sebagai pahala kita nanti. Ya, kalau kalian membaca misalnya surat Al-Fatihah, itu bisa kalian hitung berapa huruf yang kita baca ketika membaca surat Al-Fatihah. Itu nanti akan dilipat gandakan pahalanya, pastinya banyak sekali. Nah, itu adalah materi tadarus Al-Quran anak-anak. Saya cukupkan sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini terkait dengan tema sholat taraweh dan tadarus Al-Quran. Nanti tugas anak-anak untuk mempersiapkan diri praktek sholat taraweh ketika nanti kita bertatap muka. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.